Good day Avenuers, welcome back to Avenue Podcast Projection, Project Management in Online Network. Bersama saya Dani yang akan menemani Avenuers untuk mengkepoin narasumber kita pada episode kali ini. Nah Avenuers, gimana nih harinya? Semoga hari ini berjalan baik dan penuh semangat ya Avenuers. Nah, di Projection episode 4 dan juga di webinar kita yang berjudul /project PMO and Agile, kita sudah sedikit banyak membahas tentang apa itu PMO. Nah, di episode kali ini kita akan kembali nih mengulik lebih dalam tentang PMO, khususnya dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Di samping saya sudah ditemani oleh seorang narasumber hebat. Beliau merupakan Bapak Nur Rahman Saleh, ST PMP, selaku co-founder Avenue, Principal Consultant, dan co-leader di proyek PMO LRT Jabodebek. Selamat pagi, Pak Nur. Selamat pagi, Mbak Dani. Selamat pagi, Avenuers. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Alhamdulillah sehat. Tetap semangat ya. Semangat dong, Bapak. Terima kasih sebelumnya Pak Nur sudah berkenan untuk sharing dan kita nanti akan membagikan ilmu kepada Avenuers. Terima kasih banyak, Bapak. Oke, baik. Ya. Terima kasih Mbak Dani. Selamat pagi sekali lagi untuk para Avenuers. Salam sehat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, terima kasih Mbak Dani. Tadi dimunculkan pertanyaan mengenai PMO ya. PMO di 3P. Kalau di PMI, di definisi PMI itu ada 3P, program, project, program, dan portfolio. Nah, memang tiga-tiga bisa dipakai di PMO. Jadi ada program management office, ada project management office, dan juga ada portfolio management office. Nah, fungsi PMO sebenarnya menyesuaikan dengan definisi dari tiga tersebut gitu ya. Kalau kita bicara project, ya berarti PMO-nya memfasilitasi fungsi project, di mana biasanya kalau kita lihat secara secara konsepnya, bahwa project adalah kegiatan yang memiliki limitasi baik waktu maupun resource gitu ya. Nah, ini yang menjadikan project tersebut sebuah hal yang perlu dikelola. Nah, PMO dalam konteks project juga berfungsi seperti itu, di membantu kegiatan yang ada di dalam project. Sedangkan program kalau di dalam definisinya kegiatan yang menaungi beberapa proyek atau juga proyek dan operasional, maka fungsi program manajemen office juga bisa memfasilitasi, membantu bagian-bagian yang dibutuhkan untuk kegiatan program tersebut. Jadi sesuai dengan definisi program itu sendiri. Sedangkan yang terakhir yang dari sisi portfolio management office, seperti yang kita ketahui juga, portfolio adalah bagian dari kegiatan yang sifatnya hampir mirip seperti proyek atau program, tapi sifatnya lebih strategik. Jadi lebih dekat dengan visi misi perusahaan, itu yang kita sebut sebagai portfolio. Maka fungsi portfolio management office juga sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Dalam konteks ini adalah memfasilitasi atau membantu penyelenggaraan portfolio management itu sendiri. Jadi kira-kira gitu konsepnya. Oke, berarti PMO di masing-masing baik untuk project, program, dan portfolio itu memfasilitasi sesuai dengan tingkatan dari proyek tersebut maupun program atau portfolio itu ya Pak Nur ya. Betul sekali. Kemudian perusahaan seperti apa Bapak yang membutuhkan fungsi PMO dan bagaimana cara kita menentukan PMO apa yang sesuai dengan perusahaan tersebut Pak Nur? Iya, intinya sebenarnya secara umum hampir semua tipe perusahaan yang memiliki tanda kutip project itu bisa kita bilang membutuhkan PMO. Tapi nilai tambah organisasi PMO itu ditentukan dengan seberapa banyak proyek yang ada di perusahaan tersebut atau seberapa kompleks proyek-proyeknya. Jadi itu yang intinya begitu. Jadi semakin kompleks proyek, boleh kita katakan semakin dibutuhkan PMO di dalam organisasi tersebut. Nah, intinya sebenarnya kita sebelum masuk ke tipe apa PMO-nya, kita lihat nanti di beberapa jenis ada tipe-tipe PMO ya. Jadi tipe PMO nanti kita bagi 3, itu nanti kita jelaskan di belakang. Jadi sebelum menuju PMO yang mana yang cocok untuk sebuah organisasi, ya, biasanya juga bisa dilakukan semacam katakanlah assessment. Ya, ini teman-teman dari Avenue juga sudah pernah melakukan kegiatan seperti itu. Jadi kita masuk ke sebuah perusahaan untuk melihat seberapa kebutuhan organisasi PMO di dalam sebuah perusahaan. Itu kita lakukan assessment. Assessment-nya dari sisi organisasi dan juga dari sisi resource yang ada. Jadi
seberapa mature-nya resource yang ada di dalam organisasi tersebut. Kemudian kita juga lihat seberapa kompleksnya proyek-proyek yang sedang mereka tangani. Nah, itu kita kemudian sarankan tipe-tipe PMO yang mana yang cocok untuk mereka. Jadi kira-kira gitu, Mbak. Berarti kita lakukan assessment terlebih dahulu untuk melihat bagaimana kebutuhan dari perusahaan tersebut, baru nanti dicocokkan dengan jenis-jenis PMO, begitu ya Bapak ya? Iya. Pak Nur, bagaimana caranya memberikan awareness kepada perusahaan bahwa PMO itu bukan hanya sekedar dokumentasi atau formalitas belaka, namun PMO itu berperan penting dan dalam kesuksesan strategis perusahaannya, Bapak? Iya, nah ini menarik Mbak Dani ya. Jadi dari pengalaman saya hampir mungkin kalau boleh dilihat dari sisi waktu hampir 30 tahun di project management. Memang itu menjadi stereotip ya. Stereotip ketika kita bicara organisasi yang namanya PMO, beberapa orang atau bahkan beberapa high level dari perusahaan hanya melihat sisi bahwa fungsi PMO hanya sebagai fungsi dokumentasi. Padahal sebenarnya tidak. Jadi fungsi PMO sangat strategis gitu ya. Jadi kalau kita lihat tadi di beberapa organisasi bisa menerapkan berjenjang level PMO-nya. Jadi PMO yang di level project, kemudian ada juga PMO di level program dan juga PMO di level portfolio. Jadi sedemikian strategisnya fungsi PMO. Dalam hal ini mungkin itu salah satu PR ya sebagai organisasi, sebagai perusahaan, Avenue memang masih terus menyuarakan, melakukan edukasi betapa pentingnya fungsi PMO, dan juga salah satu hal yang lain adalah juga fungsi komunitas. Jadi kita juga punya organisasi komunitas project management, mana setiap tahun rutin bahkan beberapa bulan sekali diadakan seminar-seminar. Nah, ini adalah salah satu fungsi kita untuk bersama-sama komunitas menyadarkan perusahaan-perusahaan bahwa fungsi PMO tidak sekedar dari sisi administratif, bahkan sampai level pengambilan keputusan juga ada, tergantung nanti organisasi mau memilih fungsi PMO-nya mau seperti apa. Nah, kira-kira gitu. Semoga dari edukasi yang disuarakan oleh Avenue dan juga dari komunitas yang Bapak Nur jelaskan tadi dapat semakin meningkatkan awareness kepada perusahaan-perusahaan terkait pentingnya keberadaan PMO di dalam organisasinya. Kemudian Bapak, proyek seperti apa Pak Nur yang membutuhkan fungsi dari PMO? Oh, baik. Nah, ini yang menarik ya. Ada sebuah studi, kebetulan saya sebutkan studinya dari mana? Dari PMI. PMI pernah membuat studi beberapa tahun yang lalu melihat tingkat kegagalan sebuah proyek dibandingkan dengan sebuah kompleksitas dari proyek. Dan itu ternyata boleh dibilang garisnya linear gitu ya. Semakin kompleks sebuah proyek, maka potensi kegagalannya juga semakin tinggi. Itu berhubungan langsung. Nah, fungsi PMO sebenarnya adalah membantu si project manager atau organisasi project tersebut untuk mengurangi kegagalan. Itulah fungsi dari PMO itu sendiri ya. Jadi kalau dilihat jenis proyeknya seperti apa, ya proyek yang semakin kompleks sebuah proyek, maka secara konsep semakin dibutuhkan fungsi PMO ya, karena mungkin seorang project manager sudah tidak bisa lagi melakukannya dengan sendiri gitu ya. Jadi dia butuh organisasi atau dia butuh tim yang bisa mensupport dia. Ya, nanti kita lihat tergantung fungsi timnya seperti apa. Dari mulai yang paling sederhana, fungsi dia hanya sekedar memfasilitasi atau yang kita bisa sebut sebagai PMO sebagai supporting, atau fungsi yang lebih tinggi lagi barangkali membantu project manager, fungsi PMO sebagai fungsi controlling, dan yang paling tinggi adalah fungsi PMO, ini yang organisasinya project manajernya ada di bawah PMO, maka fungsi PMO adalah sebagai pelaksana atau executing-nya. Jadi ada 3 tingkatan jenis PMO yang bisa digunakan oleh perusahaan tergantung dari kebutuhan mereka. Kira-kira gitu, Mbak. Saya ambil dari pernyataan Pak Nur, semakin kompleks proyek maka semakin membutuhkan adanya PMO. Kita kembali lagi ke tema kita hari ini, Pak Nur, terkait fungsi PMO dalam pengelolaan proyek strategis nasional. Tadi Bapak jelaskan bahwa semakin kompleks maka membutuhkan PMO. Nah, lalu seberapa penting sih Pak keberadaan PMO itu dalam pengelolaan proyek strategis nasional? Bisa berikan contohnya Bapak? Iya, kalau kita bicara proyek strategis nasional, jelas itu adalah sebuah organisasi atau sebuah proyek yang kompleks. Gitu ya. Nah, saya tadi lupa sedikit menjelaskan yang dimaksud dengan kompleksitas itu seperti apa. Gitu. Boleh dijelaskan? Jadi kompleksitas Bapak? Itu bisa dari sisi dana yang dikelola dari proyek itu, jadi semakin besar, biasanya juga linear, semakin kompleks. Jumlah resource yang ada di dalamnya bisa langsung resource yang mengerjakan, atau juga bisa dari sisi stakeholder-nya. Jadi kompleks itu bisa ada beberapa pendekatan yang bisa kita lihat. Dari sisi stakeholders, misalnya semakin banyak
jumlah organisasi yang terlibat di dalam proyek itu juga menimbulkan sebuah kompleksitas yang berbeda lagi. Nah, proyek-proyek yang tipe PSN, ya, proyek strategik nasional, itu sudah jelas ada tiga-tiganya, gitu ya. Ada tiga-tiganya. Ada yang jelas nilai sebagai namanya strategis, nilai dari proyek tersebut sudah pasti di atas rata-rata lah ya, cukup mahal lah untuk biaya proyeknya. Kemudian yang kedua, resource yang terlibat jelas itu biasanya juga melibatkan banyak resource. Dan yang terakhir, nah ini seperti yang saat ini saya juga sedang kerjakan, yaitu proyek LRT Jabodebek yang juga masuk dalam PSN, itu stakeholders-nya sangat luas gitu ya. Mulai dari stakeholders di level government sampai stakeholders pelaksana, kontraktor, atau stakeholders vendornya sendiri gitu ya. Jadi itu sangat kompleks dan ini memperlihatkan bahwa fungsi PMO sangat dibutuhkan dalam konteks-konteks yang proyek yang seperti itu ya. Case-nya adalah proyek strategik nasional. Saya kira gitu, Mbak. Penting sekali ya Pak Nur keberadaan PMO dalam proyek strategis nasional. Nah, Bapak kan selaku co-leader dalam proyek ataupun dalam PMO LRT Jabodebek, Bapak. Lalu adakah Bapak tantangan dalam menjadi PMO di proyek strategis nasional dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut, Bapak? Iya, di dalam proyek-proyek yang strategik, kesulitan terbesar itu sebenarnya bukan di technical ya. Jadi kita menyebutnya isu itu bukan di technical, tapi lebih ke non-technical dalam konteks lebih spesifik lagi yang namanya non-technical adalah komunikasi. Nah, di proyek-proyek strategi nasional yang saya sebutkan tadi, itu jelas fungsi komunikasi itu menjadi sangat strategik. Jadi fungsi PMO menjadi salah satu central of communications, gitu ya, membantu seorang project managers bisa berkomunikasi dengan stakeholders yang lain. Ada sebuah studi juga yang menyatakan bahwa sebagian besar proyek yang gagal, ya kalau kita lihat secara statistik setelah dianalisa oleh PMI, ternyata salah satu penyebab terbesar kegagalan dari proyek itu tidak hanya di Indonesia ya, ini kita bicara proyek secara umum di dunia ya. Penyebab terbesarnya adalah faktor komunikasi. Kegagalan dalam proyek tersebut berkomunikasi dengan stakeholdersnya. Jadi komunikasi menjadi suatu hal yang sangat strategik. Nah, ini kembali ke proyek saya yang saat ini juga saya pegang di PMO Jabodebek. Ini kalau kita lihat secara organisasi kompleksitas stakeholdernya sangat luas. Kebetulan di proyek LRT Jabodebek ini stakeholder utamanya adalah project owner-nya adalah dari Dirjen Kereta Api DJKA. Kemudian, nah ini yang menarik di bawahnya ada 2 kontrak, gitu ya. Ada 2 kontrak, yang satu kontrak untuk pembangunan infrastruktur, satu lagi adalah kontrak untuk operasi. Jadi ada 2 kontrak di bawahnya. Dan ini menjadikan kompleksitas di bawahnya ya, jadi masing-masing kontraktor tadi ada subkon-subkonnya. Nah, ini fungsi komunikasinya sangat, kalau kita katakan sangat ruwet lah gitu ya, sangat ruwet. Itu salah satunya ya, jadi dari sisi project yang saya pegang itu multiple contract gitu ya, jadi multiple contract dari sisi project owner-nya. Nah, di bawah itu masih muncul lagi beberapa kontrak, dari kontraktor utamanya ke masing-masing, kita nyebutnya vendor lah barangkali ya, itu juga ada kontrak-kontraknya. Nah, ini yang memperlihatkan betapa kompleksnya sebuah proyek strategik nasional gitu, secara stakeholders. Kemudian secara teori juga, dan kita dilihat di lapangan juga seperti biasa, masing-masing stakeholders pasti memiliki katakanlah culture atau katakanlah budaya kerja yang berbeda-beda gitu ya. Kebetulan di proyek strategik nasional ini melibatkan multinational company, jadi dari beberapa perusahaan BUMN plus beberapa perusahaan lokal nasional plus beberapa perusahaan internasional. Nah, ini terjadi katakanlah semacam culture shock ya antara mereka gitu ya. Walaupun perusahaan-perusahaan yang internasional juga bukan pertama kali bekerja di Indonesia, masih tetap saja ya, jadi masih ada culture shock. Nah, ini kembali memperlihatkan pentingnya fungsi komunikasi di dalam sebuah proyek, di mana kadang-kadang project managers itu tidak bisa melakukan secara sendirian untuk fungsi komunikasinya. Inilah pentingnya fungsi PMO dalam membantu project manager berkomunikasi. Nah, di level yang lebih tinggi lagi dari komunikasi, ini juga ada hal-hal yang kita sebut sebagai fungsi non-teknis ya. Misalnya yang berhubungan dengan konflik kepentingan, gitu ya. Masing-masing organisasi membawa misi-misinya sendiri, ya. Ditarik, apalagi kalau dia perusahaan profit-oriented company, ya, itu pasti ditargetkan dengan beberapa budget perusahaan yang sudah dibudgetkan sebelum. Nah, ini kadang-kadang menjadikan di lapangan menjadi konflik ya, konflik kepentingan. Ini juga menjadi salah satu faktor penimbul kesulitan gitu ya. Nah, ini fungsi PMO, kebetulan kita pernah mengadakan sebuah workshop di Bogor 2 tahun yang lalu. Nah, kita perkenalkan ya, kita kembali mengingatkan bahwa konsepnya adalah one team, one goal gitu ya.
Jadi ini secara ini kita inginnya kita lepaskan baju kepentingan masing-masing untuk kepentingan bersama. Kebetulan proyek LRT Jabodebek ini kita anggap adalah proyek nasional yang membawa nama bangsa, gitu ya. Jadi kita minta semua stakeholders yang terlibat untuk melepaskan kepentingan-kepentingan secara individual untuk menjadikan sebuah kepentingan bersama di dalam satu proyek. Saya kira itu beberapa kesulitan yang ada di proyek yang saat ini saya pegang. Juga ada yang lain tadi ya, salah satu sudah saya sebutkan mengenai politics ya, ini juga yang biasa kita sebut sebagai office politics. Office politics bisa dari sisi personal, gitu ya. Dari personal maksudnya ketika seseorang itu juga di dalam sebuah organisasi memiliki kepentingan, misalnya katakanlah karirnya segala macamnya. Nah ini juga biasanya juga menjadikan sebuah kompleksitas di dalam sebuah proyek itu sendiri. Saya kira itu Mbak beberapa poin mengenai apa yang menjadi challenge ya atau tantangan di dalam proyek yang berskala strategis nasional. Komunikasi merupakan tantangan dalam proyek strategis nasional karena bisa dibilang komunikasi jadi kunci ya Bapak dalam kesuksesan suatu proyek tersebut. Nah, disinilah peran penting dari PMO untuk dapat menguraikan informasi dari masing-masing stakeholder yang banyak tadi, yang kompleks tadi, untuk agar semua tim dalam proyek tersebut memiliki pemahaman yang sama ya Bapak, untuk mencapai tujuan yang sama pula. Kemudian Pak Nur, tentang proyek strategis nasional atau sejenisnya nih Bapak, apakah di awal PMO perlu melakukan analisis risiko Bapak, dan adakah cara yang direkomendasikan untuk mengelola risiko tersebut Pak? Ya, ini menarik ini. Jadi jawabannya sudah pasti ya. Jadi kalau kita ketahui hampir kita bilang semua proyek pasti membutuhkan analisa risiko. Kemudian tapi pentingnya analisa risiko ini menjadi sangat signifikan ketika kita melihat proyek yang semakin kompleks. Seperti yang saya bilang sebelumnya, studinya PMI mengatakan semakin kompleks sebuah proyek, maka semakin tinggi risikonya, dan kebetulan statistiknya juga mengatakan semakin banyak yang gagal. Sudah pasti bahwa kegiatan analisa risiko itu harus kita lakukan bukan hanya sebelum, tapi juga pada saat dan juga nanti dievaluasi ketika proyek sudah selesai. Jadi ada tiga periode di mana analisa risiko itu selalu dilakukan. Nah, yang menarik di proyek strategik nasional ini, di Indonesia budaya risiko itu masih boleh dibilang belum familiar. Belum familiar bukan berarti masih masih mungkin beberapa orang di culture kita masih denial ya, bahwa mereka itu tidak mau mengambil risiko. Salah satunya itu, apalagi atau katakanlah konservatif ya. Apalagi kalau di organisasi-organisasi yang sifatnya BUMN ya, atau organisasi pemerintah khususnya ya. Ini masalah risiko kadang-kadang mereka masih, kalau saya boleh mengambil istilah, masih alergi dengan istilah risiko. Namun tidak bisa dihindari ya, kembali tidak bisa dihindari. Nah, dibutuhkan sebuah strategi khusus gitu ya ketika kita bicara risiko. Untuk hal misalnya identifikasi. Identifikasi ini juga kadang-kadang pada saat kita brainstorming, beberapa orang sudah langsung menyangkal atau mendinai, oh ini bukan sebuah risiko kalau di kami. Padahal sebenarnya seberapapun besarnya, seberapapun kecilnya, risiko ya risiko. Nanti kita tinggal lihat seberapa besar dampaknya atau seberapa besar kemungkinan terjadinya, baru kita bisa bilang risiko besar atau kecil. Nah ini yang tantangan yang pertama ya. Nah kemudian tantangan yang kedua, biasanya di tantangan pertama tadi kita lihat di beberapa proyek tidak dilakukan identifikasi risiko gitu ya, atau dilakukan dengan istilahnya secara garis besar saja, tidak rinci. Nah tantangan kedua adalah di kita juga, culture kita juga, orang Indonesia sudah terbiasa dengan dampak dari risiko gitu ya. Jadi orang Indonesia itu sangat toleran terhadap risiko. Ya, itu tinggal ada istilah, yaitu nanti kalau bahasa Sundanya kumaha engke gitu ya. Apa itu Pak Nur? Gimana nanti aja. Oh. Gitu ya. Itu typical culture orang saya sebut orang timur lah gitu ya. Beda dengan orang barat, culture orang barat termasuk Jepang dan Korea sudah masuk ke budaya barat, mereka sangat menghindari risiko yang nanti munculnya di belakang. Jadi mereka sudah harus identifikasi di depan sehingga bisa melakukan planning. Nah ini agak berbeda, dan ini yang terjadi adalah bagaimana melakukan merespon dari risiko tersebut. Jadi kalau sudah dilakukan identifikasi, PR berikutnya adalah bagaimana membuat strategi responsnya, yang biasanya salah satu yang paling terkenal kita lihat yang dengan istilah mitigasi. Jadi kalau di proyek-proyek strategi nasional kadang-kadang ini tidak dilakukan. Identifikasi ada, tapi ya sudah titik. Titik dalam artian mungkin masuk ke respon yang paling terakhir yang namanya accepting ya. Jadi biasanya para stakeholders ya udah, ini sebuah risiko, kita tidak bisa apa-apakan, ya udah kita tahu saja tapi tidak melakukan apa-apa.
ya secara konsep project management dan risiko manajemen itu betul gitu ya, tapi ini sangat berisiko terhadap kegagalan proyek. Jadi kita membutuhkan respon-respon yang lain. Yang paling populer adalah yang namanya mitigasi. Jadi PR kita sekarang juga di proyek kita ini adalah bagaimana merumuskan mitigasi dari risiko-risiko yang muncul. Nah, namun sayangnya kalau di proyek yang saat ini sedang berjalan, kami tidak bisa masuk ke domain yang terlalu teknis. Gitu ya. Jadi kita hanya bisa mengidentifikasi dan kemudian dengan konsep komunikasi tadi meminta para stakeholders yang terlibat di dalamnya untuk membuat mitigasinya. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Ya. Jadi kita tidak membuat mitigasinya. Memang ada semacam pertanyaan, apakah PMO juga bisa merumuskan mitigasinya? Kalau PMO-nya bisa masuk ke domain teknisnya, ya tentunya bisa. Tapi kalau PMO-nya tidak masuk di daerah domain teknisnya, kemudian ada pelaksana teknis yang lain, maka hanya kita bisa mengarahkan. Untuk risiko ini mitigasinya kita arahkan kepada tim teknis untuk membuat skenario mitigasinya. Saya kira itu Mbak dari sisi proyek. Nah, Evanuers tidak boleh menutup mata ya dengan terhadap risiko baik itu kecil maupun besar. Karena bisa jadi risiko yang kecil-kecil tadi kalau dibiarkan juga bisa menjadi salah satu penyebab kegagalan ya Pak Nur ya. Bapak, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum kita tutup, boleh Pak Nur memberikan satu patah, dua patah kata atau pesan kepada Evanuers, Pak Nur? Iya, terima kasih Mbak Dani. Jadi sebelum kita akhiri, ini terima kasih sudah diundang dalam podcast ini. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan untuk pembelajaran. Jadi tentunya walaupun sudah 30 tahun di dunia project management, saya juga masih merasa kurang, masih jauh dari kesempurnaan. Jadi sampai saat ini juga masih banyak belajar. Banyak yang saya temuin justru pembelajaran itu tidak dari teori, tapi di lapangan. Jadi saya harapkan juga dalam konteks podcast ini bisa menjadi salah satu bahan yang untuk menjadi bagian evaluasi dari teman-teman di lapangan. Saya kira itu. Terima kasih Mbak Dani. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Nur. Semoga sehat selalu. Nah, Evanuers, bagi yang masih bingung terkait PMO dan ingin mungkin perusahaannya membutuhkan PMO atau membutuhkan pengetahuan lebih terkait kebutuhan perusahaan terkait PMO. Nah, Evanuers bisa menghubungi Avenue di www.avenue.co.id atau bisa menghubungi email kami di sales@avenue.co.id. Terima kasih sudah menonton episode podcast kali ini. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Terima kasih Evanuers. Sampai jumpa.